Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Time. Hello, how are you today? Mesias harap kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Jadi kalian semua sudah siap dan semangat untuk menerima pelajaran bahasa Inggris hari ini. Alright, my beloved students, Mesias ingin mengucapkan thank you so much, terima kasih banyak. Dan congratulations, kalian sudah berhasil melalui penilaian tengah semester GASAL pekan lalu. And today, agenda hari ini adalah Mesias ingin membahas beberapa soal penilaian tengah semester GASAL kemarin. Nah, total nanti kita akan membahas 10 soal yang terdiri dari berbagai tipe soal, yaitu pilihan ganda, true false atau benar salah, dan juga menjodohkan. Kira-kira soalnya nomor berapa aja ya? Let's start with number 1. Oke, nomor pertama yang akan Mesias bahas adalah soal multiple choice atau pilihan ganda nomor 3. Apa soalnya? Soalnya adalah, does George spell his surname? Apakah George mengeja surname? Surname itu apa? Surname adalah family name atau last name sinonimnya. Nah, itu adalah nama keluarga. Itu contohnya, ada seseorang yang bernama Will Smith. Nah, dia punya anak namanya Jaden. Nanti Jadennya itu akan punya nama Smith juga. Kenapa? Karena ayahnya juga surname-nya adalah Smith gitu. Kalau di Indonesia itu nama marga, begitu ya, nama keluarga. Itu adalah surname. Nah, let's back to the question. Does George spell his surname? Apakah George mengeja surname-nya? Kebanyakan dari kalian menjawab yes, he does. Padahal jawaban yang betul adalah no, he doesn't. Oke, mengapa jawabannya bisa no, he doesn't? Kita langsung lihat ke soalnya lagi. Nah, di situ kan sudah ada dialog antara Banu dan juga George. Di situ sudah disebutkan surname. Surname ada di baris yang kedua ya. Glad to meet you too. My surname is Smith. Di situ disebutkan kalau surname-nya George adalah Smith. Berarti yang harus dieja adalah Smith. Oke, langsung kita lihat di situ ada pengejaan, itu namanya fonetik. Nah, di situ yang pertama kalian bisa lihat di sini. Nah, ini huruf apa? Ini dibacanya G. G, I, O, A, G, I. Nah, apakah pengejaan ini diperuntukkan untuk Smith? Kalau Smith berarti harusnya yang pertama adalah S, kemudian M, I, T, and H. Nah, berarti di sini George mengeja George atau Smith. Yes, di sini yang dieja oleh George adalah first name-nya dia, yaitu George, bukan Smith. Jadi kalau ada pertanyaan apakah George itu spell atau mengeja surname-nya dia, otomatis jawabannya adalah no, he doesn't. Karena di soalnya, di dialognya ini George mengeja first name-nya dia, yaitu George. Gitu. Sampai di sini paham? Kita langsung lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nomor yang selanjutnya masih soal pilihan ganda, yaitu soal nomor 5. When will the card expire? When berarti kapan? Will the card expire? Expire berarti kadaluarsa. Kapan kartu ini kadaluarsa? Sekarang kita lihat kartunya dulu. Oke. Di sini keterangan mengenai keaktifan kartunya itu ada di bagian bawah. Di situ ada tulisan validity bulan 9 tahun 2019 sampai bulan 12 tahun 2020. Berarti di situ Desember 2020 masih aktif tidak? Masih. Berarti dia mulai kadaluarsa pada bulan Januari 2021.
Ya, jangan terkecoh di sini masih aktif sampai Desember 2020. Berarti setelah Desember tahun 2020 baru tidak aktif. Itulah kenapa jawaban yang betul adalah Januari tahun 2021. Oke, harus lebih hati-hati lagi ya. Emisi Selasa itu sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Masih dengan gambar yang sama, yaitu card yang tadi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu, from the text we can infer that. Apa itu infer? Infer itu menyimpulkan. Ya, from the text we can menyimpulkan bahwa apa yang bisa kita simpulkan dari teks itu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan dari teks itu? Kita harus melihat pilihan jawabannya dulu, mana yang paling tepat. Jadi sekarang kita bahas langsung optionnya atau opsi yang A. Student card will be valid for 16 months. Kartu itu akan valid selama 16 bulan. Sedangkan yang B akan valid selama 12 bulan. Yang C, student card will be expired by September 2019. Akan kadaluarsa pada bulan September tahun 2019. Kemudian yang terakhir, student card will be expired before December 2020. Student card tadi, kartu pelajar tadi akan kadaluarsa sebelum Desember 2020. Nah, di sini mulai dari yang D, sebelum Desember 2020 itu kan masih aktif. Berarti pernyataan ini salah. Jangan pilih yang D. Kemudian yang C, akan kadaluarsa pada bulan September 2019. Padahal di sini bisa kalian lihat pada bulan September 2019 itu baru mulai aktif. Jadi yang C jawabannya kurang tepat. Sedangkan yang B dan A itu adalah rentang keaktifannya, ada berapa bulan. Yang betul yang A atau yang B ya? Sekarang coba kita tengok dari bulan September tahun 2019 sampai bulan Desember 2020 itu ada berapa bulan? Yes, ada 16 bulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Tuh, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa kita lanjut? Kita langsung lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 7. Nah, di sini mulai nomor 7 ini pertanyaannya adalah kalian harus melengkapi titik-titik yang ada di paragraf itu dengan kata yang paling tepat yang bisa kalian pilih di antara opsi A, B, C, dan D. Nah, ini baru ya untuk kalian. Jadi kemarin banyak sekali yang bingung. But that's okay, karena ini baru pertama kali, jadi tidak apa-apa. Langsung Miss Tias bahas di sini. Soal nomor 7 banyak sekali yang memilih jawaban yang kurang tepat. Soal nomor 7 ini, by 2019 Taylor Swift bla 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 is 30 years old. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus memperhatikan kalimat sebelum titik-titik dan juga setelah titik-titik. Kita perhatikan dulu yang setelahnya. Di situ ada is 30 years old. Berarti ini membicarakan tentang usia. Opsi A, B, C, D. Yang paling tepat yang ngomongin usia yang mana? Yes, yang B, age. Coba kita tempelkan age itu di titik-titik itu. Apakah pas? By 2019, Taylor Swift's age is 30 years old. Tahun 2019 Taylor Swift akan berusia 30 tahun. Tepat ya? Berarti nomor 7 jawabannya adalah age. Di situ ada years old, otomatis dia ngomongin
usia atau umur dalam bahasa Inggris adalah age. Tuh, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya yang akan Miss Tias bahas masih di tipe soal multiple choice atau pilihan ganda, yaitu nomor 12. Soalnya adalah suppose Randy's school begins at 7. What will happen if Randy sets for school at 6:45? Jika sekolah Randy mulai pukul 7, masuknya pukul 7, apa yang akan terjadi? What will happen if Randy sets for school? Jika Randy bersiap-siap ke sekolah at 6:45, jam 7 kurang seperempat. Nah, di soal ini kita merujuk ke Dena ya. Di situ bisa kita lihat kalau rumah Randy cukup jauh dari sekolah. Nah, apa yang akan terjadi jika Randy jam 7 kurang seperempat baru siap-siap? Nah, tapi kita coba lihat dulu di opsi jawabannya. Oke, opsi A, perhaps itu mungkin ya. Mungkin he will come late, dia akan terlambat. Or B, perhaps he will come before 7, mungkin dia akan sampai sebelum pukul 7. Atau C, perhaps he will have breakfast in canteen, mungkin dia akan sarapan di kantin. Atau opsi yang terakhir yaitu opsi D, perhaps he will need public transportation, mungkin dia akan membutuhkan kendaraan umum. Nah, mana kira-kira yang paling tepat? Rumahnya cukup jauh, baru mulai siap-siap jam 7 kurang seperempat, padahal sekolahnya masuknya jam 7. Kira-kira kemungkinan yang paling tepat, yang paling mendekati kenyataan, yang A, B, C, atau D? Yes, yang A, kemungkinan dia akan terlambat gitu. Kalau sekolah mulainya jam 7, ya jam setengah 7 harusnya sudah berangkat, apalagi jaraknya cukup jauh. Oke, the next question, soal berikutnya yaitu nomor 17. Ini banyak sekali yang kurang tepat menjawabnya. Nomor 17 itu di situ namanya seperti yang nomor berapa tadi ya? Ini namanya close test. Kalau ada paragraf rumpang seperti ini dan kalian diminta untuk memenuhi paragraf itu dengan memilih salah satu dari kata-kata yang ada dalam option, itu namanya close test. Nah, kalau tadi sarannya adalah kalian perhatikan kalimat atau kata-kata sebelum dan juga sesudah titik-titik itu. Selain itu, kalian juga mesti sarankan untuk mengartikan opsi-opsi yang tersedia, yaitu A, B, C, atau D. Nah, di sini kan nomor 17. Nah, nomor 17, no wonder the cow statue bla 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 Boyolali town. Nah, langsung kita lihat optionnya atau pilihan jawabannya. Yang pertama, adorn. Adorn artinya menghiasi. Kemudian yang B, create. Create itu menciptakan. C, stay. Stay itu tinggal. Dan D, visit, yaitu mengunjungi. Kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk mengisi nomor 17 ini? The cow statue, patung apa itu? Sapi, titik-titik, kota Boyolali. A, menghiasi. B, menciptakan. C, tinggal. D, mengunjungi. Yang mana? Yes, otomatis jawabannya adalah yang A, yaitu menghiasi kota Boyolali. Itu, lanjut ya. Nomor berikutnya yang akan Miss Yas bahas adalah nomor 18. Nah, nomor 18 ini juga masih dalam tipe soal multiple choice atau pilihan ganda dan berbentuk close test. Nah, tapi di nomor 18 ini kalian harus memahami tentang kata ganti. Nah, kata ganti maksudnya gimana?
Kalau kalian lihat opsinya nomor 18 yaitu who, when, where, which. Opsi ini terlihat seperti question word atau kata tanya dalam bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menyambungkan kalimat dalam bahasa Inggris. Kita lihat dulu di kalimat di paragrafnya ya. Page bla 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 is an American computer scientist, is also an internet entrepreneur. Page titik-titik adalah seorang ilmuwan komputer dari Amerika yang juga seorang pengusaha internet, begitu ya. Nah, kira-kira opsi yang mana yang paling tepat? Kita artikan dulu opsinya. Yang A, who itu adalah kata ganti yang digunakan jika di situ disebutkan nama. Jadi untuk menggantikan nama orang. Sedangkan when itu dalam question word artinya kapan. Sedangkan untuk kata ganti seperti ini dia berhubungan dengan waktu atau saat-saat tertentu gitu. Sedangkan yang C, where, sesuai dengan artinya yaitu di mana, dia berhubungan dengan tempat. Sedangkan yang D, which itu artinya yang mana. Begitu. Nah, sebenarnya artinya semuanya hampir sama ya, yang mana seperti itu. Cuman kalau yang who tadi menggantikan nama orang, kalau yang when itu berhubungan dengan waktu, dan where itu berhubungan dengan tempat. Nah, di sini di kalimat dalam paragraf soal nomor 18 ini sudah disebutkan terlebih dahulu namanya, yaitu page. Nah, kira-kira yang paling betul yang mana? A, B, C, D? Ya, jawabannya adalah yang A. Page adalah seorang ilmuwan komputer dari Amerika yang juga adalah seorang entrepreneur atau pengusaha internet, begitu. Jadi kalau di situ disebutkan terlebih dahulu nama orang, berarti yang digunakan kata gantinya adalah who. Jika di situ disebutkan waktu, pakainya when. Kalau tempat pakainya where. Sedangkan kalau untuk benda pakainya which biasanya. Begitu. Nah, mungkin lain waktu akan Miss Tias jelaskan lebih dalam lagi tentang ini karena tidak cukup jika Miss Tias bahas sekarang nanti akan terlalu panjang. Gitu. Langsung kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya yang kebanyakan dari kalian memilih jawaban yang kurang tepat adalah nomor 20. Ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas di tipe soal multiple choice atau pilihan ganda. Bentuknya juga masih close test dan juga topiknya masih sama dengan topik nomor 18. Di sini nomor 20. Oke, from Stanford University bla 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 he met Sergey Brin. Di sini sudah disebutkan dulu Stanford University, Universitas Stanford. Di situ adalah nama tempat. Jadi kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Yes, otomatis yang D. Kenapa D? Karena di situ where. Dan di paragraf itu sudah disebutkan terlebih dahulu nama tempat. Gitu. Sampai di sini sudah paham ya, itu adalah soal-soal yang paling banyak yang memilih jawaban yang kurang tepat di tipe soal pilihan ganda. Setelah ini kita akan membahas soal-soal yang ada di tipe true false atau benar salah. Soal pertama di tipe soal true false atau benar salah yang kami bahas adalah soal nomor 21. Kenapa? Karena persentase kesalahan dari kalian cukup besar. Pernyataannya adalah Sue Jones is Sandy's close friend. Apakah benar kalau Sue Jones adalah teman dekatnya Sandy? Kebanyakan dari kalian menjawab true, tapi jawaban yang benar adalah false. Kenapa? Karena pernyataan nomor 21 ini berdasarkan dari dialog yang ada di situ. Nah, dialognya di situ menanyakan beberapa hal. Contohnya alamat, kemudian usia, kemudian telepon number.
Kalau close friend atau teman dekat atau sahabat, otomatis mereka tidak perlu menanyakan hal-hal seperti itu. Pasti sudah tahu usianya, sudah tahu alamatnya, juga sudah tahu nomor teleponnya gitu. Nah, jadi otomatis bisa kita simpulkan atau bisa kita asumsikan kalau Sue Jones dan juga Sandy ini baru saja kenal gitu. Jadi kalau di situ disebut close friend, tentu jawabannya adalah false atau salah. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya bermain logika saja. Oke, kita lanjutkan nomor yang selanjutnya, masih di tipe true false, nomor 24. Nah, nomor 24 ini adalah nomor terakhir yang akan kita bahas hari ini. Nomor 24, pernyataannya adalah Abi Chandra's address is Kampung Argo Tourism Bonsai, RT 7, RW 7, Mojosongo, Surakarta. Nah, pernyataan ini betul atau salah ya? True or false? Sekarang kita lihat dulu paragrafnya. Kenapa? Karena pernyataan ini terkait dengan paragraf yang sudah tertera di lembar soal. Nah, bisa kita lihat kalimat kedua di paragraf ini. I live in Kampung Argo Tourism Bonsai RT 7 RW. Di situ 7 atau 8? Yes, 8. 8. Mojosongo, northern part of Surakarta. Sedangkan pernyataan tadi RW-nya 7, padahal di paragraf RW-nya 8. So this information is true or false? Yes, false. Karena harusnya RT 7 betul, tapi harusnya RW 8 bukan RW 7. Itulah yang membuat pernyataan ini salah. Itu bisa dipahami ya. Oke. That is our discussion today. Itulah soal-soal yang Miss Tias bisa bahas hari ini. Untuk pembahasan soal yang matching atau menjodohkan, kalian terlalu beragam dalam menjawabnya, jadi akan terlalu sulit kalau Miss Tias bahas di sini dan juga akan terlalu panjang. Jadi Miss Tias rasa cukup 10 soal dari pilihan ganda dan juga true false saja. Untuk yang matching, Miss Tias sarankan kalian tulis dulu di kertas agar kalian tidak bingung saat kalian menjawab, jadi tidak double jawaban. Selain itu, perhatikan juga instruksinya. Jika di situ kalian hanya diminta untuk menulis huruf jawabannya saja secara kapital, kalian tulis, lakukan sesuai dengan instruksinya. Jangan dijawab dengan menggunakan kata-katanya yang ada di situ. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kunci yang ada di sistem dan kalian akan dianggap menjawab jawaban yang salah, meskipun sebenarnya kalian menjawab betul, tapi tidak sesuai instruksi. Jadi nanti kalian tidak akan mendapatkan skor. Gitu, bisa dipahami ya? Alright, my beloved students, I think it's enough for our meeting today. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian untuk menambah wawasan kalian. Nah, di bawah video ini sudah ada soal untuk kalian, yaitu untuk remedial dan juga pengayaan. Sebelum video tadi juga Miss Tia sudah menyediakan link untuk kalian memeriksa nilai kalian. Kalian cek nilainya di situ. KKM kita adalah 75. Jika nilai kalian di bawah 75, kalian kerjakan soal di bawah ini dan itu akan Miss Tia gunakan untuk remedial kalian. Kalian harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Tapi karena remedial, nilai maksimal yang bisa kalian dapatkan adalah 76. Jadi meskipun kalian mendapatkan nilai 100, nilai maksimal yang bisa kalian dapatkan adalah 76. Sedangkan kalau kalian ikut pengayaan, nilai yang kalian kerjakan, nilai yang kalian dapat setelah mengerjakan soal di bawah ini akan Miss Tia gunakan untuk menjadi poin tambahan untuk nilai kalian. Gitu. Jadi lain waktu kalian harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Jadi kalian tidak perlu ikut remedi, tapi ikutnya pengayaan karena nilai kalian pastinya akan bisa lebih bagus dan akan lebih menguntungkan untuk kalian. Gitu ya. Alright, I think it's enough for today. Terima kasih for your attention.
Stay healthy, stay happy, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.